Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan kontingensi ya, tables. Ya, di mana di sini untuk ini ya, untuk PPT kali ini untuk kita bahas terkait dengan keterkaitan ya antara dua buah ini apa itu eh, katakan variabel ya x y gitu, di mana x dan y itu sendiri itu masing-masing memiliki kategori ya. Jadi yang kemarin itu kan waktu di apa itu di pertemuan sebelumnya ya di bagian slide terakhir ya itu kan ada terkait dengan yang pertama itu terkait dengan ada suatu apa ya keterkaitan antara native English speaker dan mathematics proficiency gitu ya. Jadi ada ada keterkaitan ya terkait dengan kemahiran dalam matematika dan native English speaker gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita kan belajar untuk eh, contingency tables ya yang dimensinya itu 2 kali 2 seperti itu. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar ya, jadi terkait dengan probabilitas, structure for contingency tables ya, kemudian comparing proportion in 2 by 2 tables ya, jadi maksudnya itu 2 by 2 maksudnya dimensi ya, dimensi untuk yang sebelah ya, sebenarnya dimensinya yang dari sini ke sana ya. Saya tuh nanti ada semacam juga bisa semacam ada ini ya, ada semacam variabel respon dan juga variabel prediktor ya atau juga explanatory seperti itu. Kemudian terkait dengan odds ratio, kemudian yang terakhir itu terkait dengan test of independence ya. Jadi bisa menggunakan chi-square ataupun likelihood seperti itu. Ini sebenarnya ini apa eh, definisi dasar dari contingency tables ya. Karena kalau kita lihat ya bentar ya kalau misalkan saya ada semacam tabel. Jadi sini ada variabel y ya, kemudian ada variabel x ya, di mana tiap variabel y itu juga memiliki 2 kategori ya, kategori satu dua. Di sini juga eh, memiliki 2 kategori ya satu dua. Nah, di mana eh, maksud dari ini tuh kan jumlah baris ya, jumlah jumlah baris dan jumlah kolom ya. Nah, ini berarti kan kalau ada 2 kolom dan 2 baris, berarti dia kan semacam row kali kan kolom ya, jadi 2 kali 2, jadi hasilnya 4 ya. Nah, di mana nanti kan ini ada sudah ada 4 kemungkinan. Nah, di mana ini nanti kalau kalau dijumlahkan, ya itu akan menghasilkan satu, gitu ya. Maksudnya terkait dengan eh, probabilitasnya gitu ya, atau juga nanti terkait dengan proportionnya gitu ya. Ya terkait dengan membentuk suatu apa istilahnya itu membentuk suatu probability ya, itu nanti ada istilahnya join, kemudian ada istilah marginal dan ada istilah conditional probabilities. Ya. Nah, ini misalkan ada kasus ya terkait dengan contingency table yang berukuran 2 kali 2 di sini. Jadi di sini ada keterkaitan antara apa ya keyakinan seorang ya terkait dengan apa istilahnya ya akhirat ya untuk, untuk gender yang females dan males gitu. Nah, di sini di mana yang percaya untuk females itu sekitar 1230, sedangkan yang tidak percaya atau tidak ada keputusan ya jadi 357. Nah, ini kalau di total seperti biasa ya secara baris dan secara kolom kalau di total itu secara keseluruhan itu jumlahnya 2859 seperti itu. Nah, ini nanti mau dibuat semacam bentuk ini kan masih belum bentuk probability ya. Jadi semacam jumlah jumlah pada umumnya gitu ya. Nah, ini nanti akan dibuat semacam bentuk probabilitas ya. Di mana nanti akan menerapkan ketiga tadi. Jadi ada join, ada marginal, ada kondisional seperti itu. Nah, ini misalkan definisi dari eh, apa,
join probabilities ya. Jadi misalnya kalau ada P di sini ya, P IJ ya, di mana P IJ ini merupakan suatu probabilitas ya, yang dia terhadap I dan J di sini. Ya, jadi maksudnya kan kalau kalau di tabel itu kalau saya gambar seperti ini ya. Nah, ini maksudnya ini sel 1 ya, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Nah, di mana sel 1 ini kan eh, ini kalau saya tuliskan itu probability X sama dengan terhadap I berarti baris ke 1 ya, kemudian pada kolom ke 1. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2, ini baris 1, ini baris 2. Jadi saya ini sudah paham ya. Nah, dari jumlah, bentar ya. Jadi dari jumlah yang sudah diberikan tadi ya untuk di tabel tadi itu ingin kita bentuk menjadi suatu probabilitas ya, di mana apa itu formula dari itu ya. Ini kan sebenarnya sudah kita pelajari ya waktu waktu ini, waktu apa itu eh, belajar terkait dengan proportion ya kemarin. Ya, yang dimana ini ini tuh diperoleh dari yang kemarin itu likelihood maksimum. Jadi yang kemarin itu yang diturunkan ya, kemudian terhadap log natural gitu kemarin. Kemudian diperoleh semacam estimasi di sini, estimasi ya, P di sini P I J ya, head itu sama sama dengan proportion dari NIJ dibagi dengan N, di mana NIJ ini merupakan jumlah di sel tertentu, di mana dia posisi sel tertentu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Artinya jumlah keseluruhan itu ini semuanya. Jadi tadi totalnya kan sekitar berapa tadi? Eh, sekitar 2000 2859 ya, jumlah jumlah keseluruhan ya. Jadi kalau kalau kita lihat di ini kan ini sekitar 2859. Nah, itu maksudnya N. Sedangkan NIJ itu maksudnya jumlah dari tiap ini ya. Ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kita bentuk suatu probabilitas ya. Jadi dibagi eh, yang sudah kita pelajari terkait dengan proportion kemarin ini ya, yang pertemuan sebelumnya itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi 0,43, 0,13, 0,3, 0,14. Ya, ini kalau kita oh sorry, ini tadi sebenarnya saya jelaskan ini dulu ya. Nanti sebenarnya di tabel itu sebenarnya seperti ini nanti hasilnya ya. Sekarang jadi ini sebenarnya tabel yang ini itu eh, hasil dari penjelasan sebelumnya ya, di mana ini ringkasan ya. Jadi yang apa yang sudah kita dapat ya sebenarnya eh, gampangannya ya, join probabilitas itu merupakan probabilitas di tiap selnya maksudnya. Jadi dibagi dengan jumlah total keseluruhan. Itu disebut dengan join probability ya. Jadi tanda warna hijau ini itu merupakan join probabilitas. Nah, kalau terkait dengan marginal ya, marginal itu dia itu secara secara ini secara langsung keseluruhan, secara baris dan secara kolom gitu, secara keseluruhan. Jadi sebenarnya gampangannya gini, sebenarnya marginal itu merupakan jumlahan dari apa join probabilitas secara horizontal dan secara vertikal. Jadi kalau misalkan ini ya, nah ini sebenarnya warna biru ini tuh diperoleh dari jumlahan probabilitas ini dan ini, di mana ini dan ini kan merupakan join probabilitas. Jadi jumlahan dari tiap baris 1 dan baris 2 itu akan menghasilkan suatu nilai marginal di sebelah kanan ya, maksud secara horizontal dan juga secara vertikal. Dan seperti ini. Itu sebenarnya gampangnya terkait dengan ini apa marginal.
Jadi marginal itu gampangannya jumlahan dari join probabilitas. Ya, nah di mana ini kalau dijumlahkan itu semuanya menjadi satu, ya nilai satu. Nah ini itu secara bentuk tabelnya ya. Tapi kalau secara teori untuk marginal probabilitas itu sebenarnya eh, itu ada simbol tersendiri seperti ini. Jadi P1 plus sama dengan P11 plus P12. Ya, ini sebenarnya bentar ya. Ini sebenarnya bisa maksud dari ini ya. Sebenarnya itu kalau kita berdasarkan ini ya, berdasarkan balik lagi ke sini, balik lagi ke sini ya. Nah, kalau kita lihat PIJ ini ya, ini kan kalau kita buat semacam eh, koleksi gitu ya, koleksi itu kan itu semacam gini ya biasanya kan. Jadi PIJ itu kan kemungkinannya ada empat. Kenapa ada empat? Soalnya dia itu kolom dan barisnya itu ada dua. Makanya dua kali dua itu ada empat. Jadi ada empat sel. Jadi kan berarti kemungkinannya ada P11, P12, ya ini P hat ya, P21, P22. Ya, di mana eh, I yang di sini kan menunjukkan baris, sedangkan J ini yang menunjukkan kolom seperti itu. Nah, ini nanti diterapkan di simbol yang ada di marginal ini, di marginal apa probabilitas ya. Nah, di mana maksud dari P1 plus ini itu merupakan baris satu, ya baris satu, kolom keseluruhan maksudnya. Ya maksudnya ini merupakan probabilitas di sepanjang baris satu. Ya artinya kalau kalau kita lihat ini dari gambar ini, dari tabel ini maksudnya ya, itu P1 plus itu ini dari sini ke sana. Ya ini maksudnya P1 plus. Nah kalau yang di bawah ini berarti apa? Berarti P2 plus. Oke. Nah, sedangkan untuk yang bagian kolom itu kebalikannya. Jadi yang plusnya itu ada di depan, P plus satu. Jadi ini maksudnya keseluruhan probabilitas di kolom satu. Berarti di bagian sini. Nah, kalau ini itu keseluruhan kolom dua. Ya, jadi ini di, di, di total gitu ya. Makanya nanti formula yang ada di ini di apa marginal probabilitas itu dibuat seperti ini. Ya, jadi di P1 plus itu sama dengan P11 plus P12. Jadi yang bergerak itu yang bagian kolomnya. Ya, jadi satu di sini itu tetap. Nah, sedangkan yang ini itu yang bergerak barisnya. Jadi kolomnya satu semua. Ya, jadi P11, P21 seperti itu. Nah, dan ini juga berlaku untuk yang P2 plus ya ini P21 plus P22. Kemudian kalau P plus 2 berarti P12 plus P22 seperti itu. Ya, jadi duanya di sini tetap. Yang bagian depannya tetap, yang bagian belakangnya itu berubah. Jadi seperti itu ya terkait dengan eh, marginal ini probabilitas. Ya, jadi gampangnya marginal probabilitas itu merupakan jumlahan dari joint probability. Ya. Nah, kemudian ada istilah kondisional probabilitas. Ya, jadi itu rumusnya tetap sama menggunakan semacam proportion, tetapi pembaginya yang berbeda. Ya, kalau terkait terkait dengan eh, apa itu probabilitas, sorry, kondisional probabilitas. Nah, di sini kan misalkan ada in two way tables yang itu maksudnya ada dua kolom dan dua baris ya. Dan ini pada umumnya ya satu variabel katakan kolom itu sebagai variabel y yang merupakan respon ya variabel respon dan eh, other the row variable x. Nah, artinya kan kejadian dari y itu dipengaruhi kejadian oleh x. Ya, jadi sebenarnya ini y variabel y itu ditentukan oleh variabel
X itu sendiri. Oke, berarti kalau kita sangkut-sangkutkan dengan yang tadi, berarti kan nilai dari yang apa itu belief in afterlife ya itu afterlife ya itu kan tergantung pada gendernya seperti itu. Nah itu nanti kita akan buat semacam probabilitas ya itu dengan menggunakan rumus proportion juga itu seperti ini bentuknya. Ya di mana ini itu eh, nilai yang tadi itu ya 1230 itu tidak dibagi dengan jumlah keseluruhan, tetapi hanya dibagi dengan jumlah di baris tertentu. Misalkan dia ada di baris pertama, berarti kan kejadian ini belief in antara ya, hasil dari belief in antara entah itu yes atau no atau undecided ya, itu kan dipengaruhi oleh dari female-nya. Makanya jadi ini tuh dipengaruhi oleh ini. Ya, jadi apa itu respon itu di sini, sorry, kan benar ya. Jadi respon di sini itu dipengaruhi oleh explanatory di sini. Ya makanya itu pembagiannya itu yang bagian ini itu 1587 dan ini juga yang untuk yang no sama undecided gitu ya. Kemudian yang males itu dibagi dengan ini 1272. Ya dibagi dengan ini. Jadi nggak dibagi dengan keseluruhan ya gitu ya dari 2049. Jadi itu menghasilkan seperti ini. Ya, jadi kedua ini maksudnya baris satu dan baris dua ini merupakan conditional probabilities. Ya, jadi based on the gender. Sesuai, maksudnya di sini tuh the gender itu merupakan respon ya, sorry, explanatory dari respon dari Y, jadi believe in afterlife gitu ya. Nah ini nanti bisa dicoba untuk di bahasa apa di R-nya ya. Nah di sini juga ada istilahnya mosaic plot ya di sini ya. Ini sebenarnya representatif dari salah satu representatif baik. Jadi cara mudah untuk melihat eh, apa apa ya maksudnya eh, dari dua variabel apa tadi itu explanatory tadi itu yang memiliki porsi yang besar itu seperti yang sebelah mana. Ternyata sini kan bisa dilihat menggunakan mosaic plot di sini ya. Artinya kan eh, sesuai dengan apa yang apa yang ada di tentara yang ada di tabel seperti itu. Ini sebenarnya secara visualnya aja ya, terkait dengan mosaic plot. Nah kemudian kita juga belajar terkait dengan independen ya. Jadi misalkan eh, semacam dulu kalau kalau belajar terkait dengan apa ya eh, peluang bersyarat mungkin ya, peluang bersyarat ya. Dulu kalau nggak salah ya itu mungkin yang masih ingat ya atau mungkin saya ini salah nulis ya. Jadi misalkan ada probabilitas X Y ya. Nah ini kalau kalau dia eh, independen itu kan bisa dituliskan terhadap semacam gini ya. Ya, jadi syaratnya itu harus independen ya. Jadi syarat independen itu diambil dari sini. Jadi probabilitas X Y itu sama dengan probabilitas X dikalikan probabilitas Y. Ya, berarti kan kalau kalau belajar dulu di apa itu di peluang bersyarat ya. Jadi ada PX dengan syarat Y gitu ya. Itu kan berarti kan kalau dia apa itu sorry ini Y ya. Kalau dia ini kan berarti kan peluang bersyarat ini tuh sama dengan dibagi dengan Y ya kalau nggak salah ya. Sama dengan PX itu sendiri gitu ya. Terkait dengan eh, independen ya. Jadi saling bebas. Nah, sebenarnya saling bebas ini nanti terkait dengan independen ya itu nanti dibuat untuk semacam menentukan tes proportion. Jadi misalkan kan tes itu ada dua ya, ada dia itu yang hipotesis zero hipotesis sama alternatif hipotesis ya. Itu misalnya kalau 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 yang zero hipotesis kan berarti kan dia ini independen gitu ya. Berarti nggak ada semacam keterkaitan ya antara antara dua dua variabel seperti itu. Nah itu nanti kita terapkan di bagian propulsion test di situ untuk peristiwa sorry untuk syarat terkait dengan independen seperti itu. Ya. Nah ini kalau kalau kita
terapkan di bagian apa itu proportion ya. Jadi di mana proportion tadi itu kan PIJ ya. Itu NIJ ya dibagi dengan N. Nah, ini nanti kita terapkan ya di bagian ini, maksudnya definisi dari dependent itu ternyata kalau itu eh, apa antara dua buah variabel itu yang saling bebas ya, itu PIJ itu sama dengan PI PI plus dikalikan dengan P plus J. Ya, artinya untuk baris ya, eh, untuk baris maksudnya baris tertentu gitu ya, secara satu baris, entah itu satu baris satu ke satu ke dua sampai dan ke n gitu ya. Ini untuk kolom ke satu ke dua sampai ke n. Nah, itu bentuknya seperti ini. Jadi bentuk yang proporsi yang tadi itu diba- di, di apa diubah ke dalam bentuk perkalian yang PIJ tadi ya, sama dengan PI plus P plus C ya, seperti itu. Itu terkait dengan independen. Nah, kalau misalkan independen ini kita terapkan lagi di eh, apa tadi itu dua kali dua, yang table kontingensi yang berukuran dua kali dua itu ada syaratnya ya, ada syaratnya dia itu dikatakan independen ya, itu jika seperti ini. Bentar. Jadi ini mungkin kalau masih bingung dibaca berulang-ulang ya. Jadi ini sebenarnya yang tanda merah ini merupakan hal yang sebagai syarat dia itu tabel yang dimensi dua itu tuh merupakan syarat dia itu ini ya pastinya independen. Nah, itu yang paling ini itu yang bagian sini ya. When the variable are independent, the probability of any particular column outcome J is the same in each row. Ya. Jadi kalau di sini yang diperhatikan kolom atau baris. When the variable are independent, the probability of any particular column outcome J is the same in each row. Jadi patokannya di sini apa? Baris atau kolom? Patokannya kolom. Ya, artinya probabilitas di kolom tertentu itu sama di semua baris. Ya, katakan misalkan di bagian sini ya itu katakan 0,5 gini ya. Nah, maka di sini juga 0,5. Ya, misalkan sini 0, berapa? 3, berarti sini juga 0,3. Ya, jadi yang menjadi patokan itu ini apa itu eh, kolomnya. Ya, jadi maksud dari dari pernyataan ini itu the probability of any particular column ya. Jadi untuk kolom tertentu ya, ya outcome J. Jadi kan sebenarnya kan I itu simbol dari row ya, kemudian J itu simbol dari kolom. Nah, sebenarnya itu patokannya kolom. Jadi maksudnya nilai probabilitas di kolom tertentu ya itu sama di setiap baris. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita terapkan ya ke kasus yang tadi itu, yang ini ya. Nah, ini kalau kita kita lihat ya, tadi 0,73 ya, 0,73. Kita katakan ini misal aja ya. Misalkan kan total dari eh, apa itu probabilitas di kolom satu itu kan 0,73, di kolom 2 itu 0,27, 0,27. Nah, berarti kalau kita mengarah ke pernyataan ini, when the variable are independent, the property of any particular column outcome J is the same in its row. Nah, kalau misalkan di tiap kolom itu sama untuk semua baris, berarti saya harus membagi ini menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi 0,73 dibagi dua itu hasilnya ini, 0,27 dibagi dua itu hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita terapkan ke persamaan ini, misalnya PIJ sama dengan P plus J ini. Nah, ini yang sekiranya itu memenuhi ini dipenuhi gitu. Jadi tabel yang tadi itu dipenuhi
sorry, rumus ini itu memenuhi yang jadi apa ya istilahnya, kasus yang apa ya, rumus ini itu harus dipenuhi yang kondisi tabel tadi maksud saya. Ya makanya di sini dicek satu persatu ya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah eh, kondisi tabel ini itu sesuai dengan rumus yang dinyatakan yang ini. Ya di mana PAJ ini apa dikatakan dua variabel x yaitu variabel independen itu jika proporsi dari PAJ itu didapat dinyatakan sebagai seperti ini ya. Jadi PI plus P plus C. Ya itu nanti diubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi seperti biasa. Jadi sebenarnya rencana saya itu ingin menunjukkan bahwa Muslim itu benar-benar berlaku ya, gitu ya. Nah ternyata setelah kita inputkan nilai poin ini ya, itu ternyata ini sama ya. Jadi nilai nilai yang ada di rumus ini itu sama dengan nilai yang ada di sini. Ya kalau kalau kita cek ya, artinya memang dia itu berpatokan terhadap ini terhadap kolomnya ya. Jadi kita pilih kolom yang mana nih itu nanti kolom itu nanti dibagi rata di banyaknya baris ya itu nanti dibagi rata menjadi banyak baris bagi mungkin menjadi sama terkait dengan probabilitas. Nah, namun di sini juga perlu diperhatikan bahwa eh, total dari probabilitas itu tetap memperhatikan sebenarnya itu menjadi satu di sini. Ya itu terkait dengan eh, independen ya jadi kondisi independen. Jadi itu sebenarnya berasal dari waktu dulu belajar statistik yaitu PI PXI kurang koma Y IC itu sama dengan perkalian seperti ini. Itu terkait dengan independen. Nah, kemudian nah untuk terkait dengan proportion ya, proportion itu biasanya kan nanti menentukan semacam confidence interval ya. Kemudian ada apa semacam menentukan hipotesa seperti itu ya. Jadi termasuk termasuk yang zero atau termasuk ke dalam alternatif itu ya seperti itu. Dan ini di sini sebenarnya ada dua hal di sini terkait dengan proportion itu sendiri. Ada istilahnya different of proportion, ada istilahnya terkait dengan ratio of proportion. Ya, jadi ada different of proportion, ada ratio of proportion. Jadi dari dua hal ini sudah bisa kebayang ya bahwa different itu memang terkait dengan selisih, kalau ratio terkait dengan ini apa pembagian istilahnya lah. Jadi mungkin yang dibagi di situ merupakan selisih dari dua buah proportion. Ya, di sini ada dua buah proportion ya, P1, P2 di sini. Itu nanti dicari selisihnya atau bisa menggunakan proporsi secara rasio. Jadi P1 dibagi dengan P2. Jadi ada dua hal di sini terkait dengan apa itu proportion gitu ya. Nah, di sini juga dalam menghitung standar error ya itu di tiap teknik dua teknik tadi saya itu di different sama yang rasio itu memiliki formula yang berbeda. Nah, untuk yang different of proportion ya itu formula standar error itu seperti ini. Ya di mana P head satu ini merupakan yang sukses ya. Kemudian satu minus ini sudah paham terkait dengan filer ya. Jadi kegagalan dari suatu proportion gitu ya. P ya, head satu dan ini juga dan kemudian z testnya ini itu P head satu ya minus P head 2 itu dibagi dengan standar error ya. Nah, nanti untuk yang rasio itu juga memiliki tes tersendiri, di mana standar errornya ini itu memiliki formula tersendiri juga. Dan bentuk dari I eh, head satu dan P head 2 ini itu bentuknya bukan seperti ini, tapi nanti menggunakan log natural eh, dari P satu head dibagi dengan P 2 head. Jadi menggunakan eh, log natural dari rasio dua buah proportion seperti itu.
Itu ya. Ini terkait dengan apa itu difference of proportion. Ya, jadi selisih antara antara dua buah proportion. Ya, artinya proportion itu maksudnya p hat satu dan p hat dua itu terkait dengan proportion. Oke. Nah, ini merupakan confident interval ya. Ini umumnya seperti ini. Jadi kemarin sudah eh, kita pelajari juga ya. Kalau yang kemarin itu yang pertemuan pertama kan p hat dikurangi p hat zero ya. Plus minus ini juga sama z alpha bagi dua. Kemudian standar errornya juga memiliki format sendiri ya. Pertemuan kemarin terkait dengan different of proportion seperti itu. Dan kemudian untuk yang pengujian proportion testnya itu sama seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan untuk yang zero hipotesis itu kan p-nya itu sama dengan p zero. Ya kalau itu memenuhi zero alternatif. Ya, tapi kalau ini itu p1 sama dengan p2. Jadi sebenarnya hanya mengubah ini di indeksnya saja. Ya, sebab di sini kan ada terdiri dari dua buah proportion di sini. Nah, dan ini juga sama. Yang ini juga sama sebenarnya, tapi yang membedakan hanya formula z-testnya. Ya. Jadi kalau kemarin tuh kan p hat dikurangi p hat zero dibagi dengan SE, di mana SE-nya itu berbeda formula dengan yang digunakan di sini. Ya, terkait dengan pengujian proporsi itu sebenarnya sama seperti yang lalu ya. Itu. Nah, ini eh, contoh ya untuk terkait dengan difference of proportion ya. Itu terkait dengan eh, apakah ada pengaruh ya grup ini kan semacam apa obat-obatan ya terhadap myocardial infarction itu semacam serangan jantungnya. Jadi heart attack ya. Jadi apakah dua buah obat-obatan ini mempengaruhi terhadap heart attack ya. Jadi ini dan ada yes ya, kemudian ada no di sini, ada yes dan no di sini. Kemudian ini jumlahan seperti biasa ya seperti itu. Kemudian eh, terkait dengan P head satu itu sama seperti yang ada di sebelumnya ya. Jadi di mana untuk ini kan sebenarnya kondisinya ini kondisi apa ya? Kondisi join atau kondisi apa marginal atau kondisi kondisional. Ada yang bisa jawab? Ini kan masih masih bentuk ini ya masih bentuk ada yang masih ini kan masih bentuk angka biasa ya. Jadi ini diubah ke dalam bentuk semacam probabilitas ya, bukan menggunakan proporsional tadi. Nah, di sini yang digunakan itu apakah menggunakan join, apakah menggunakan apa itu marginal atau menggunakan kondisional? Ada yang bisa jawab? Menggunakan kondisional ya. Kenapa? Sebab di sini itu eh, heart attack ini ya yang merupakan respon variabel itu dipengaruhi oleh ini apa explanatory ya, yang merupakan jenis ini obat-obatan ya kalau misalnya yang pegang placebo dan spirit gitu ya. Jadi menggunakan dalam membentuk suatu probabilitas itu menggunakan conditional probability. Makanya di sini pH satunya ya pH satu itu dibagi dengan 11.034. Ya ini dibagi dengan ini. Jadi per baris ya. Jadi tidak dibagi dengan total keseluruhan gitu, tapi per baris seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan pH satu dan pH dua yaitu nanti eh, di apa digunakan hasil itu digunakan mencari standar error ya. Jadi hasil yang dari pH satu dan pH dua itu nanti dimasukkan ke dalam persamaan seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini dicari seperti biasa terkait dengan confident interval ya. Jadi ini bukan Z ini Z apa alfa bagi dua tadi itu 1,96 gitu ya. Ini standar yang sering digunakan ya. Kemudian di sini nilai SE-nya ya di sini. Kemudian ini nilai dari selisih dari proportion satu dan proportion 2. Jadi 0,0077 selisih dari ini. Seperti biasa ya nanti eh, menggunakan ini nanti dicari ya itu
kisaran antara 0,05 dan sampai 0,011. Kisar-kisar aja ya terkait dengan confidence interval. Kemudian terkait dengan uh, ratio of proportion ya. Nah, di sini sebenarnya ratio of proportion itu terkait dengan relative risk ya. Bentar, ini kalau bahasa tadi ada di belum ini ya. Oh iya, ini nanti sebenarnya ada kaitannya dengan uh, odds ratio ya, relative risk ya. Nah, relative risk itu sendiri itu merupakan bahasa lain dari ratio of proportion. Jadi mana relative risk itu formulanya seperti ini. Jadi proportion satu dibagi dengan proportion 2. Nah, munculnya relative risk ini itu dikarenakan selisih antara teknik selisih atau difference of proportion yang tadi digunakan itu terlampau apa istilahnya ya? Eh, Terlampau jauh mungkin ya sekitar itu ya. Jadi kecil gitu ininya selisih selisih dari dua buah proportion tadi. Nah, makanya di sini apa ya? Muncul muncul ya muncul alternatif yang lain yaitu dalam menentukan proportion itu menggunakan rasio gitu ya. Jadi itu dikarenakan difference dari dua buah proportion itu terlampau kecil gitu ya. Ini ya. Nah, itu muncullah relative risk seperti yang tampak seperti berikut ya. Jadi rasio dari P1 dibagi dengan P2 terkait dengan ratio of proportion gitu. Nah, sebelum sebelum belajar terkait dengan odds rasio itu ada istilahnya odds aja ya. Odds aja itu merupakan probabilitas ya yang sukses ya dibagi dengan probabilitas yang failure ya. Jadi sukses dibagi dengan gagal. Jadi rumusnya seperti ini. Atau juga bisa dimodifikasi dalam menentukan probabilitas itu sama dengan ini. Jadi kalau ini kan odds itu diperoleh dari nilai proportion, kalau ini tuh proportion diperoleh dari nilai odds ya. Jadi tinggal dibalik aja bolak-balik ya. Ini sebenarnya modifikasi matematis ya. Jadi ini nanti dapat ini gitu ya. Jadi bisa dicoba gitu ya. Jadi, nah sebenarnya odds rasio itu merupakan odds untuk proportion satu ya odds yang pertama dibagi dengan odds yang kedua ya yang ini. Nah ini kalau kalau kita nah, tadi kan odds itu kan probabilities yang sukses dibagi dengan yang gagal. Nah ini kalau kita terapkan di dua buah proportion ya. Jadi P1 dan P2 itu dibuat seperti ini ya. Nah ini sebenarnya odds ratio itu tuh hasil bagi antara odds satu dan odds 2 di sini. Nah, ini kalau kita eh, jabarkan lagi ya, kalau ini kita jabarkan lagi ya. Berarti ini kan ada P1 dibagi dengan P2 ya. Kemudian sini naik ya, satu P2 dibagi dengan satu min P1. Nah, ini kan sudah kita pelajari dengan relatif sorry, ini ya relatif fix ya atau disebut dengan apa itu ratio of proportion. Jadi sebenarnya odds ratio itu ada kaitannya dengan relative mix seperti itu ya. Nah ini ya sebenarnya ini kalau kita jabarkan itu dikurang seperti ini. P1 dibagi P2, kemudian di sini satu minus P2 dibagi dengan satu minus P1. Nah, di mana di dalam formula odds ratio itu juga ditentukan suatu nilai yang disebut dengan risk ratio atau disebut dengan ratio of proportion seperti itu. Oke. Nah, ini misalkan ada ada beberapa hal ya terkait dengan odds ratio ya. Jadi di sini ada istilahnya joint probabilities ya, joint probabilities ya. Kemudian ada ratio of the sample odds ya. Jadi sebenarnya berbedanya itu hanya theta ya, sebenarnya theta head gitu ya.
Nah, kalau yang theta aja terkait dengan joint probabilities itu diambil dari nilai joint probabilities-nya. Tadi kan kalau kita lihat tabel yang tadi itu kan ada 4 sel ya. Jadi kalau joint probabilities itu merupakan probabilitas di setiap sel. Nah, itu sebenarnya untuk yang ini ya untuk yang theta yang biasa ini itu diperoleh dari rasio ya antara antara ini apa eh, ya rasio yang ada di baris baris satu dengan baris dua ya terkait dengan theta yang biasa itu diambil dari joint probabilities. Nah kalau theta head ini yaitu diperoleh dari ini apa jumlahan biasa jumlahan apa itu nilai nilai sebelum jadi probabilitas maksud saya. Dan jadi ini itu sebenarnya N11, N12, N21, N22 ini sebenarnya. Ya, jadi saya ulang lagi ini sebenarnya N11, ini N12, N21, ini N22. Itu ya. Nah, itu juga memiliki ini apa? Juga di dalam eh, ratio of proportion itu juga memiliki apa istilah rumus tersendiri ya. Maksud saya rumus untuk confidence interval dan rumus untuk standar error ya. Di mana untuk yang standar error ini itu untuk yang apa itu ratio of proportion itu tampak seperti ini ya. Jadi satu dibagi N11, satu dibagi N12, dibagi satu dibagi N21, kemudian satu dibagi N22 gitu. Nah, dan kemudian untuk yang bagian depan ini tadi kan selisih ya. P head 1 dibagi dengan sorry dikurangi dengan P head 2. Nah, kalau ini itu menggunakan log natural dari theta 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 head. Nah, di mana theta head itu diperoleh dari ini yang tadi. Nah, itu diperoleh dari ini ya, terkait dengan theta head. Nah, ini ya. Ini ini contoh untuk yang rasio ya, rasio of proportion. Jadi ini itu 0,0174 itu diperoleh dari ini hasil bagi yang tadi ini. Yang ini ya dibagi dengan ini untuk yang theta head ya seperti itu. Oke. Nah ini setelah diperoleh theta head ya itu nanti dicari log naturalnya. Jadi log natural dari ini ya itu nilainya ini. Bentar. Log naturalnya itu ya ini 0,605. Ya ini ya log natural. Jadi log natural dari 1,832 yang merupakan theta head tadi ya, di mana theta head ini diperoleh dari apa hasil dari ini tadi ya, yang pembagian antara nilai ya nilai N11 ya, kemudian bagi N12, kemudian dibagi lagi N21 kali dibagi N22. Atau juga bisa menggunakan ini yang rumus akhirnya ya. Nah, karena di sini yang dicari itu theta theta head ya. Jadi waktu nanti kalau kalau ini kan sudah jelas ya. Kalau kalau ini kan sudah dalam bentuk kalau ini kan sudah dalam bentuk eh, apa tadi itu P head 1 dikurangi P head 2. Itu kan sudah itu kan untuk confidence interval ya kan sudah tahu ya bentuknya ya. Bentuknya itu ini kembali ke bentuk bentuk asalnya ya. Kalau dia itu terkait dengan different berarti confidence interval ini itu confidence interval untuk different of proportion. Nah, kalau yang ratio of proportion waktu membuat sebuah eh, apa confidence interval itu nanti dikembalikan lagi ke dalam bentuk ini rasio ya. Jadi kalau misalkan ratio of proportion berarti nanti ada istilahnya confidence interval of dari ini ya dari rasio ya. Nah, makanya di sini nanti setelah setelah ini dihitung ya gitu ya. Dan nanti log log natural ini ya nanti kan dapat dapat nilai di kedua sisi ya.
Jadi kalau saya buatkan semacam gini ya, log natural dari theta head, ya di mana ini merupakan eh, log natural ya, log natural theta head. Ini yang plus z score alpha 2 SE, ini merupakan yang sebelah kiri ini log natural theta head dikurangi dengan z, sorry, bukan dikurangi ya, benar ya? Ya benar, dikurangi Z alpha 2 dikalikan dengan SE. Nah, ini kan sebenarnya bentuk dari confidence interval itu kan di antara di antara apa yang kiri dan kanan gitu ya. Nah, ini kalau kalau sudah dapat yang kiri dan kanan, maka ini nanti dikembalikan lagi ke dalam bentuk theta head. Nah, caranya itu kan sama seperti biasa untuk misalkan kalau ada fungsi ya, ada fungsi len fx sama dengan a, ya, maka kalau ini saya pangkatkan eksponensial ya, ln fx sama dengan pangkat a, ya, maka ini pangkat ln itu fx itu sendiri sama dengan pangkat a. Dan jadi nanti ini itu nanti dipangkatkan dengan otomatis kalau ini dipangkat dengan maka otomatis kiri dan kanan harus dipangkat dengan makanya di sini ada eksponensial 0,365 dan eksponensial 0,846. Jadi dikembalikan lagi ke ini ya, ke rasionya ya. Jadi kalau log natural itu masih diubah lagi ke dalam bentuk ini ya. Pak, kalikan kedua kedua untuk kedua rasionya itu kalikan dengan eksponensial agar supaya ini yang bagian ini itu kembali lagi menjadi bentuk theta head gitu. Itu terkait dengan eh, ratio of proportion gitu. Oke, ini untuk bahasa R-nya ya. Jadi ini sebenarnya estimasi yang 1,83205 itu merupakan hasil dari yang ini ya, hasil dari theta head yang tadi, yang ini ya. Nah, ini kan sebenarnya posisi ini itu letaknya, yang theta head itu letaknya antara ini dan ini. Ya, letaknya dari ini dan ini. Oke. Nah, ini menggunakan ya ini maksudnya lower lower ya saya rasa sudah paham ya ini terkait dengan lower bound sama upper bound ya gitu ya. Ini terkait dengan confidence interval. Kemudian ini yang nilai yang tadi ya yang terkait dengan komentar ini 144 23 295 nilai. Oh, ini untuk odds rasionya yang tadi ya 1,4 dan 2,2955. Nah, ini sebenarnya kan nilai dari apa dari ini tadi. Nah, ini sebenarnya nilai nilai akhir ya. Ya nilai akhir dari ini ya, dari apa? Dari confidence interval ya. Nah, oh, kalau ini tuh menggunakan binomial ini grup kalau itu menggunakan Wald confidence interval. Ini kayak semacam Wald confidence interval. Jadi beda teknik sebenarnya, tapi iya beda teknik. Jadi metodenya itu beda. Ini binomial kalau ya, ya hampir berdekatan ya hasilnya ya. Nah, tapi di sini tuh tidak tidak menunjukkan ini. Kalau yang satunya tuh apa itu estimasinya ya, estimasi dari data head yang tadi. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ada relation ya antara antara odds ratio dan relative risk ya. Di mana ini sudah saya tuliskan yang tadi ya. Di mana relative risk itu sebenarnya kan yang di bagian ini sebenarnya. Di bagian ini ya. Bagian ini ya itu kan relative risk ya. Di mana di sini eh, saat keduanya ya mendekati eh, nol di sini, maka di sini odds itu sama aja dengan relative fix. Jadi kan sebenarnya kan kalau proportion ini ya yang P2 head dan P1 head sini ya, ini kan kalau dia mendekati nol berarti kan ini gak ada artinya berarti kan. Dia bernilai satu, artinya
relatif fix itu sama aja dengan Hodge rasio. Ya kalau berdasarkan formula ini tuh ya. Ya ini the Hodge ratio and then take similar values ya. Jadi sama aja. Berarti itu memang benar-benar ini ya kecil ya, kecil untuk nilai p hat 1 dan p hat 2 nya tadi itu benar-benar kecil. Makanya kalau benar-benar kecil itu nilai dari Hodge ratio itu ini ya, akan tampak sama dengan relatif fix. Nah ini terkait dengan eh, cancer dan perokok ya. Jadi ada kaitannya nggak yang perokok yang hmm, yang perokok dan yang tidak perokok gitu ya terkait dengan ini ya lung cancer ini apa paru-paru gitu ya dengan paru-paru. Kemudian ini nanti kita analisa menggunakan odds ratio. Oke. Nah seperti ini jadi dibentuk dulu ya dibentuk dulu yang bagian ini kan sebenarnya kan conditional probabilities ya. Ini bukan join probabilities tapi conditional probabilities ya. Makanya di sini untuk membentuk suatu probabilitas itu eh, yang di apa yang menjadi pembagi itu sebenarnya merupakan yang menjadi syarat ya, yang menjadi syarat gitu ya, itu merupakan pembaginya. Jadi tidak semua eh, nilai yang tadi itu nilai yang tadi misalnya itu yang N11, N12, N21, N22 itu semuanya dijumlahkan ya. Jadi tergantung dari syarat gitu. Nah, berarti kan kalau syarat dari ini case ya, itu kan dipengaruhi oleh ini. Untuk smoker yang yes dan no seperti itu. Makanya untuk yang odds serangan rasio ini itu menggunakan apa itu? Oh, kalau ini theta head ya itu menggunakan ini ya, menggunakan bentar, menggunakan N biasa ya. Jadi dia itu menggunakan yang ini, menggunakan yang ini ya, dia menggunakan yang ini, formula ini. Ya untuk yang theta head. Ya, berarti dia ingin membentuk suatu confidence interval berdasarkan apa itu eh, ratio of proportion. Ya, ya benar ya. Jadi odds ratio form to control odds. Oke, oke. Ya benar ini merupakan ini ya, merupakan conditional probabilities ya. Sebab pembaginya itu gak semua total dari ini ya, total dari yang untuk yang bagian ini dan bagian itu ya. Yaitu conditional probabilities. Nah ini nanti sebenarnya ini untuk ngecek ini sebenarnya untuk yang persen ini ya, distribution persen sama likelihood itu sebenarnya untuk ngecek yang bagian ini tadi ya, yang bagian test of independent ya. Jadi menggunakan chi-square atau likelihood. Jadi setelah kita menentukan apa odds ratio ya kemudian menentukan confidence interval ya dan entah itu menggunakan teknik difference of proportion ataupun ratio of proportion ya itu nanti pada akhirnya itu nanti dicek apakah ada korelasi antara yang eh, proportion satu dengan proportion yang kedua ya, ya apakah dia itu apakah dia independen atau bahkan ada keterkaitan gitu ya antara dua buah proportion itu menggunakan teknik chi-square dan latitude. Jadi sebenarnya di sini menggunakan percent chi-square statistic for testing uh, zero hypothesis ya is nah ini sebenarnya jumlahan dari n itu nanti jumlah dari ini ya jumlah dari apa misalnya jumlah nilai dari tiap
ini tiap sel tadi. Jadi maksud saya itu N11, N12, N21, N22. Nah, kalau mu ini itu nanti ada formulanya itu semacam ini. Nah, ini semacam ini. Jadi mu 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 ij itu diestimasi ya untuk menggunakan ini, menggunakan formula ini. Ya, nilai dari mu ij itu diestimasi menggunakan ini, nilai ini. N plus dan N plus J dibagi dengan N. Ini kan sebenarnya apa ya? Kalau ini tuh kalau kita lihat ini hampir mirip dengan sifat dari ini ya. Apa itu? Independen ya, yang tadi yang terkait dengan proportion gitu ya. Nah, yang terkait dengan chi-square. Nah, saya rasa ini juga sebagai pengantar ya, saya sudah tahu chi-square ya gitu ya. Bahwa eh, apa itu grafik untuk chi-square itu biasanya mean-nya itu merupakan degree of freedom ya. Jadi semakin besar degree of freedom-nya itu akan semakin slope gitu ya. Jadi semakin landai gitu ya. Artinya dia itu semakin terdistribusi gitu ya. Terkait dengan chi-square ya. Ini terkait dengan eh, grafik bahwa titik yang paling maksimum gitu ya. Titik yang paling maksimum itu titik di mana dia itu pas di degree of freedom. Ya, jadi miannya itu degree of freedom terkait dengan chi-square. Kemudian ada lagi ya. Jadi ada istilahnya menggunakan likelihood ratio statistik. Itu ya kalau kita lihat hampir-hampir mirip ya. Jadi di sini ada x kuadrat yang merupakan simbol dari person chi square ya. Kalau di sini itu merupakan g kuadrat. Merupakan simbol dari likelihood ratio statistik. Nah, tapi sini menggunakan log gitu ya. Log yang merupakan rasio antara nij dengan mu ij gitu ya. Nah, ini nanti sama-sama kita pakai ya. Nah, biasanya, nah ini ada keterangan ya dari referensi yang saya kutip ya. Itu the person x square ya dan likelihood ratio g square ya. Itu eh, terpisah ya. Itu untuk uji statistiknya ya itu berbeda. Ya, maksudnya secara penghitungan itu berbeda ya. Tetapi itu menghasilkan suatu kesimpulan yang sama. Artinya apa? Artinya kalau G square-nya itu dia reject zero hipotesis, maka G square-nya itu juga harus reject zero hipotesis. Nah, kalau kalau accept zero hipotesis untuk person G square, maka likelihood ratio G square itu juga harus apa accept zero hipotesis. Jadi meskipun secara penulisan itu beda ya, tapi dia itu menunjukkan suatu kesimpulan yang sama. Oke. Nah, berikut terkait dengan eh, testing independen ya, into two-way contingency table, artinya yang berdasi 2 kali 2. Nah, misalnya kalau zero hipotesis itu merupakan hipotesis yang di mana dua variabel itu saling independen atau bebas. Nah, kita tahu bahwa eh, kedua proporsi itu saling bebas ya, sorry, kedua variabel itu saling bebas jika proporsinya itu ditulis seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi dengan independence ya. Jadi eh, ini saya rasa juga ini sudah paham ya tentang zero interest ya. Jadi antara dua buah variabel itu saling bebas. Nah, kalau yang alternatif itu berarti kebalikan dari ini, dari zero zero hipotesis seperti itu ya. Nah, itu untuk nilai mu ij yang tadi yang digunakan baik itu di bagian chi square dan g square ya tadi ya. Itu nilai mu ij itu diestimasi menggunakan formula seperti ini. Ya, jadi ini saya sudah tahu ya. Untuk maksudnya untuk baris tertentu ya. Jadi total semuanya. Kalau itu ini total untuk kolom tertentu. Jadi total ya. Maksudnya per kolom di total. Kalau ini kan totalan per baris. Begitu. Nah, ini
Kalau ini kan jumlahan dari keseluruhan gitu. Nah ini ya istilahnya marginal total. Kalau NI plus dan ini itu NIJ in plus J itu totalan dari kolom tertentu, artinya marginal. Ya, tadi kan kita sudah belajar bahwa marginal itu merupakan jumlah jumlah dari apa itu join probabilities ya, join probabilities. Nah, berarti kalau ini itu terkait dengan, tapi ini bukan probabilitas ya, tapi istilahnya apa ya, join apa istilahnya ya, join apa istilahnya itu ya, N ya. Kalau probabilitas tadi kan terkait dengan T gitu ya. Jadi ada suatu probabilitas, tapi yang ini bukan probabilitas, tapi nilai yang nilai yang semula gitu, yang sebelum dijadikan bentuk probabilitas gitu. Di Chi-square juga ada istilah ya, bukan juga ya, di Chi-square ada istilah degree of freedom ya. Saya rasa juga teman-teman tahu ini ya. Jadi di mana formula dari degree of freedom itu R minus satu dikalikan dengan C minus satu. Jadi baris minus satu dikurangi kolom minus satu. Itu hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum menghitung Chi-square tadi ya. Nah ini sebenarnya untuk yang ini ya, untuk yang ini itu kan rumusnya seperti ini ya tadi ya. Jadi kalau kalau mu ij mu ij itu nilainya itu didekati dengan mu hat yang ini tuh seperti ini maksudnya. Jadi kalau misalkan mu hat satu satu ya itu sama dengan n satu plus n plus satu. Artinya jumlahan dari baris satu dan jumlahan dari kolom satu. Ya itu berarti kalau kita terapkan ini, berarti jumlahan dari nilai untuk baris ini, berarti ini dijumlah ke ini ke sana dijumlah. Ya, jadi jumlahnya ini. Ini jumlahan dari keseluruhan yang ini. Oke. Nah, kalau ini berarti jumlahan dari kolom yang pertama, berarti yang bagian ini. Ya, berarti dibagi dengan keseluruhan, di keseluruhan ini ya. Itu menghasilkan ini. Nah, ini itu sebenarnya mu satu satu. Nah, makanya saya tulis seperti ini. Jadi ini sebenarnya diperoleh dari formula yang tadi, yang nilai dari mu satu satu itu dikali dengan mu hat satu satu tadi nilainya. Itu ya, itu cara menentukan mu satu satu. Dan seterusnya untuk mu satu dua juga seperti itu ya. Kalau mu satu dua berarti dia mu satu dua hat sama dengan eh, n satu plus ya n plus 2. Artinya jumlahan di baris pertama ini dikalikan dengan kolom kedua, kalikan dengan ini, ya, dibagi dengan keseluruhan. Itu menghasilkan ini. Oke. Nah, ini ya sebenarnya untuk yang J square juga kalau sudah ketemu mu II, sorry, mu IJ sama NIJ itu ya sebenarnya tinggal dimasukkan aja ya. Nanti ini kalau kalau di dijabarkan ya, kalau secara iteratif gitu ya. Jadi di sini nanti n satu satu log n satu satu dibagi dengan mu satu satu gitu ya, plus n satu dua log n satu dua mu satu dua gitu ya, plus n dua satu gitu ya, dan seterusnya, plus n dua dua dan seterusnya gitu ya kalau secara iteratif. Nah ini nanti bisa di ini ya, eh, dicobain. Ini berapa orang ya, 28 ya, 27 ya. Coba ini nanti mungkin secara berkelompok ya, dibagi dibagi empat mungkin ya. Jadi saya ini apa, secara oret-oretan aja ya, secara ini manualnya gitu. Ini nanti diterapkan menggunakan hitung-hitungan yang tadi itu ya. Ditulis di kertas, kemudian di scan gitu aja ya. Itu nanti dikumpulkan ke ini ke link yang ada di
hebat nanti ya. Nah, untuk pembagian anggota itu terserah nanti ya teman-teman ya. Jadi ini kan sekitar 27 ya, bagi 4 mungkin ya dari itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan contingency table ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti saya kurang paham mungkin dengan Bu Dwi atau Bu Indah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Misi Pak, saya izin bertanya. Mhm.